Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai transaksi di internet. Nama kelompok, yang pertama saya sendiri, Fatimatul Zahro dengan nomor NIM 190301045. Nama saya Sinta Wahyu Salsabila dengan NIM 1903011014. Nama saya Arvidia Tri Agustin dengan NIM 1903011176. Nama saya Muhammad Hafid Arijal dengan NIM 1903011183. Nama saya Adreza Isani dengan NIM 1903012440. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adi Reza. Slide pertama tentang transaksi di internet. Menangani transaksi di internet agar terhindar dari kejahatan online. Semakin maju teknologi yang kita rasakan, semakin pula teknik atau trik penipuan online yang marak terjadi. Pada saat ini, penipuan online sudah merebak ke banyak sektor. Sebagai orang yang banyak berkutat dengan dunia digital, tentu kita tidak boleh ngawur dalam melakukan banyak hal. Lebih baik selalu waspada agar resiko terkena penipuan online bisa dicegah. Berikut beberapa tips untuk mengatasi penipuan online selengkapnya. Yang pertama yaitu selalu mengecek kebenaran. Artinya, apapun yang terjadi di internet, baik itu masalah pembelian barang hingga investasi, ada baiknya untuk mengecek kebenarannya. Cari tahu dulu platformnya yang ada, anggap mencurigakan, atau tidak terlihat portofolio, testimoni, atau riwayat yang baik, lebih baik ditangguhkan. Yang kedua, jangan mudah membagikan informasi penting. Aturan pertama yang harus dipatuhi kalau Anda ingin menggunakan medsos atau apapun yang berhubungan dengan internet, jangan sesekali membagikan data atau informasi pribadi. Contohnya, seperti KTP, buku rekening, SIM, kartu ATM, dan lainnya. Yang ketiga, waspada dengan sesuatu yang mencurigakan. Kalau Anda merasa curiga dengan banyak hal, mulai dari testimoni, foto, sampai nomor telepon, lebih baik hentikan transaksi tersebut. Keempat, selalu curiga dengan telepon yang tidak kita kenal. Anda wajib curiga dengan nomor telepon tidak dikenal, yang mendadak masuk begitu saja. Seperti halnya penipuan yang sekarang banyak di SMS itu. Contohnya ya apa tuh apa ya kayak hadiah-hadiah itu. Nomor telepon ini kadang terlihat profesional dengan gaya bicara mirip sekali dengan customer service. Yang kelima, melakukan transaksi sesuai prosedur. Sebenarnya melakukan transaksi di mana saja meski melalui aplikasi jual beli online, sekalipun rawan sekali penipuan. Hal ini bisa terjadi kalau Anda melakukan transaksi tidak sesuai dengan prosedur. Yang keenam, tidak asal memasang aplikasi. Aplikasi yang ada iuran sana, ada yang memang diciptakan untuk hiburan dan ada yang tidak. Kadang saat memasang aplikasi akan muncul berbagai permintaan akses. Terima kasih. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Hafid. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan presentasi yang sudah disampaikan Adi Reza. Apa yang diperlukan untuk melakukan transaksi di internet? Fenomena beralihnya jual beli manual ke era digital yaitu jual beli online perlu disikapi dengan bijak, mulai dari transaksi jual beli online yang membutuhkan pengetahuan yang cukup agar transaksi berjalan lancar. Terdapat 5 hal penting yang perlu diperhatikan selama melakukan transaksi online melalui internet
agar aman dan nyaman, yaitu yang pertama, pencarian barang. Pencarian barang. Proses pencarian produk yang kita akan beli perlu memperhatikan deskripsi dan foto barang terlebih dulu sebelum menawarkan produk. Gunakan mesin pencari seperti Google atau Yahoo untuk mencarinya. Bisa juga mencari rekomendasi orang tentang toko online yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua yakni status penjual. Jika kita mau membeli lewat internet, kita harus paham betul siapa penjualnya dan apakah bisa dipercaya untuk menerima uang kita. Selain ada penjual, juga harus ada barang yang diperjualbelikan. Hindari penjual-penjual baru dan memiliki sejarah atau nilai rekomendasi yang buruk dari pengguna internet lain. Kemudian yang ketiga, bandingkan barang. Jangan langsung membeli sebelum membandingkan harga dan kualitas produk dengan toko online lainnya. Bisa saja Anda mendapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang sama. Kemudian yang keempat, proses pembayaran. Berbagai proses pembayaran dapat dilakukan dalam bertransaksi jual beli online. Sebab pembeli atau penjual memiliki pertimbangan tertentu seperti akses pembayaran lebih cepat dan aman. Kemudian yang terakhir yakni pengiriman barang. Pengiriman barang tidak kalah penting dalam bertransaksi online. Anda harus memperhatikan jasa pengiriman mana yang tepat agar sampai pada waktunya. Berikut pertimbangan beberapa cara mengirimkan barang yang dapat dipilih, yaitu yang pertama jasa kurir atau Tiki, Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Yang kedua, diantar ke alamat kita oleh penjual. Dan yang terakhir, ambil sendiri ke tempat penjual. Sekian dan terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hafiz. Jenis-jenis pembayaran di internet. Yang pertama, melalui transfer via bank. Cara pembayaran ini memiliki kelebihan lebih merakyat karena hampir semua orang mempunyai rekening bank. Yang kedua, ada kartu kredit. Kartu kredit ini merupakan alat pembayaran yang semakin populer. Akan tetapi, karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit, sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Yang ketiga, cash on delivery atau COD. COD hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru, kemudian melakukan transaksi. Dan yang terakhir adalah potongan pulsa. Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Fatima Tuzaro. Implementasi e-commerce. Ada 7 jenis dasar e-commerce atau bentuk bisnis e-commerce dengan karakteristik berbeda. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan, produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Contoh website e-commerce B2B adalah Bizzy dan Ralali. Bizzy merupakan e-commerce pertama yang memiliki konsep B2B atau business to business di Indonesia. Bizzy menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam hal pengadaan suplai dan jasa kebutuhan bisnis. Yang kedua yaitu business to consumer atau B2C. B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Yang ketiga yaitu consumer to consumer atau C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen.
Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Salah satu contoh penerapan jenis e-commerce C2C yaitu seperti belanja dan Elevennya. Yang keempat yaitu consumer to business atau C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan bentuk dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Contohnya adalah sebuah website di mana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih salah satu yang dianggap paling efektif. Salah satu penerapan e-commerce jenis C2B, contoh lainnya adalah www.mybloggertemps.com, sebuah website yang menjual ragam template blog dari berbagai pengembang template. Yang kelima yaitu Business to Administration atau B2A. Salah satu contoh penerapan e-commerce B2A. B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online atau perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum, dan register. Yang keenam yaitu Consumer to Administration atau C2A. Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Yang ketujuh yaitu online to offline atau O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasikan pelanggan di bidang online, seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sinta, yaitu contoh e-commerce di Indonesia. Yang pertama yaitu jual beli online di marketplace. Transaksi jual beli online di marketplace lokal sudah sangat marak saat ini. Beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti bukalapak.com, tokopedia.com, blibi.com, kaskus.co.id, traveloka, dan lain sebagainya. Di mana semua marketplace tersebut merupakan marketplace yang sering kita pakai untuk keseharian kita untuk berbelanja online dan kita mudah untuk mengaksesnya. Yang kedua yaitu internet banking dan SMS banking. Transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Yang ketiga yaitu TV kabel dan internet provider. Berlangganan TV kabel dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV kabel dan internet provider diantaranya Indovision, Big TV, IndiHome, MyRepublik, dan First Media. Selanjutnya, baik, kesimpulan pada materi yang kami sampaikan pada hari ini adalah dalam paparan yang telah kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa transaksi online merupakan bentuk perubahan yang disajikan oleh internet dari segi inovasi dalam berbelanja dengan memberikan berbagai kemudahan dalam proses transaksinya. Gaya hidup masyarakat yang ikut berubah karena pengaruh dari perkembangan teknologi tersebut. Dalam melakukan transaksi online, kita harus bijak dalam menggunakannya.
Karena di samping dampak baik dari transaksi online, juga terdapat dampak buruk di dalamnya seperti kejahatan atau penipuan dan semisalnya. Dalam transaksi online, ada berbagai hal yang bisa dilakukan saat kita melakukan pembelanjaan, seperti pencarian barang, membandingkan barang antara e-commerce satu dengan yang lainnya, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Yang tentunya dengan metode-metode pembayaran yang telah disediakan oleh berbagai e-commerce yang ada. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.